Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Allah sumber hikmat. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Sungai Sukacitamu. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan kami hari yang baru, memberikan kami anugerah, sukacita, dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan di dalam ibadah kami. Kami mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Penuhilah kami, anak-anak sekolah minggu, dengan Roh Kudus-Mu, dan pimpin kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, terlebih mau melakukan firman Tuhan. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk selalu setia dan taat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Kekasih Jiwaku. Musik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat. Pada minggu ini, hukum Taurat kita adalah dari titah ke-9 dan maksudnya,
Sama-sama kita mengucapkan adik-adik. 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik. Pangoluau saito pormaawon sayunang mandau hosian rohatko rosi pangolu rotibu bain maau anakmu tutu dohot mudar biburiau iya songon hapas maau iya stutu dohot mudar biburiau iya songon hapas maau. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juli, yaitu dari Ratapan 3 ayat 22. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kakak masih undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hanya Dekat Allah Saja. Musik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Semua adik-adik lipat tangan, kita akan bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam kebaktian kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Demikian, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik ditawarkan papa atau mama, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Wow, kita pasti senang. Sebab kita bisa bebas meminta apapun kepada bapa atau mama. Demikian juga lah yang ditawarkan Tuhan kepada Raja Salomo. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Salomo mempersembahkan 1000 hewan korban bakaran di atas mezbah. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Dalam mimpinya itu Allah berfirman kepada Salomo, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku.
sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu, umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Permintaan Salomo itu adalah baik di mata Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku, kata Tuhan, melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Belajar dari nats khotbah hari ini, adik-adik diarahkan kepada firman Tuhan. Mintalah kepada Tuhan hati yang mampu mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Adik-adik sekolah minggu pasti banyak keinginan. Pengen punya baju baru yang bagus, yang cantik, punya sepatu baru, dan banyak lagi. Tetapi apakah itu yang paling penting? Nah, sebagai anak-anak yang masih sekolah dan butuh kemampuan untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru, maka mintalah kemampuan untuk belajar agar cerdas, pintar. Dan hal yang sangat perlu adalah hati yang mampu mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Rasul Paulus berkata, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dan 1 Korintus 2 ayat 7. Yang beriman kepada Yesus Kristus telah memiliki hikmat Allah, yaitu pemahaman yang benar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita. Melalui pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dan tindakan-tindakannya, kita mengerti apa yang benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan atau kita katakan. Oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah hikmat tertinggi bagi orang Kristen. Karena itu, yang pertama, senantiasalah berdoa, memohon pengertian akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah merasa sudah pintar, sudah benar, dan tidak perlu mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, tetaplah rendah hati, teruslah belajar dan menuntut ilmu. Jangan lupa, dengan memiliki banyak pengetahuan, kita dimampukan Tuhan mengerti kehendaknya, dan kita dikuatkan melakukan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami memohon Tuhan supaya Engkau memberikan kepada kami hati yang mampu mengerti kehendak-Mu. Secara khusus bagi anak-anak kami sekolah minggu. Di dalam kehidupan mereka yang sedang bertumbuh, agar mereka semakin hari dimampukan mengerti kehendak Tuhan melalui pengajaran, melalui pendidikan, dan juga arahan tuntunan dari setiap orang yang mengasihi mereka, baik guru, teman, kakak, orang tua, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang mampu mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupannya. Berkati para orang tua dan guru sekolah minggu untuk menuntun anak-anak ke jalan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca, tapi dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi lagu kita adalah Tuhan Kau Gembala Kami. Musik.
Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Adik-adik, nanti aktivitas pada minggu ini boleh dilihat sesudah ibadah kita ini selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen
untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.